Nanti beliau sendiri akan cerita pengalaman beliau ikhtiar daya propolis. Ya, singkat cerita, apa yang beliau alami akan menggemparkan dunia kedokteran. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bunda Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kurnia atas waktunya, dan terima kasih juga buat teman-teman semua di sini. Pastinya semua juga ada permasalahan di awal ya, yang pada akhirnya sudah menemukan jalan seperti saya. Alhamdulillah. Di sini saya mau cerita sedikit ya dok ya. Silakan Bunda. Sebelum saya punya masalah juga, saya sudah kenal sama Dr. Kurnia, dan kebetulan juga saya ada terapi di rumah saya untuk mengobati orang yang sudah capek berobat, minum obat kimia sudah lama tapi nggak kunjung sembuh. Akhirnya ketemu saya, bisa saya terapi, dan alhamdulillah Dokter Kurnia datang ke saya dengan Bu Yanti ya. Saya ketemunya Bu Yanti, lalu didatengin berdua. Mau prospek Ya, singkat cerita mau kolaborasi seperti itu. Jadi kalau ada pasien yang memang berobatnya lewat terapi, untuk suplemennya, karena dia udah bosen kan minum obat kimia nggak kunjung sembuh, coba tawarkan dengan propolis seperti itu. Nah di situ saya juga kan sebatas menyampaikan, memaksa tidak gitu kan, karena keputusan ada pada pasien itu sendiri seperti itu. Pada akhirnya saya punya pasien stroke yang sudah setahun berobat ke dokter, tidak ada ibarat kata tuh perubahan gitu ya, sampai dia akhirnya nggak mau lagi berobat, ketemu saya terapi. Alhamdulillah dari terapi itu juga udah progresnya bagus gitu, yang tadinya kaki kaku, tangan kaku bisa digeraki seperti itu. Karena dia udah yakin, dia bertanya sendiri, padahal tadinya udah saya sarankan seperti itu ya, minum propolis, bahkan mau saya ajak ke sini. Tapi beliau dengan alasan dan bagaimana belum mau lah ceritanya. Pada akhirnya sebulan, di akhir bulan dia bertanya, Bu, saya mau kalau mau suplemen apa ya, seperti itu kan. Akhirnya saya kasihlah propolis, karena memang udah pernah saya sampaikan gitu ya. Oke lah, saya akhirnya datanglah ke sini, saya cerita kasusnya begini-begini. Dokter Kurnia kasih tahu propolis minumnya dengan dosis sekian-sekian seperti itu ya. Saya masuk tuh langsung beli Platinum saat itu. Saya beli Platinum, tujuan saya untuk pasien saya. Alhamdulillahnya pasien saya itu beli, tapi hanya satu paket, tidak dibeli semua satu Platinum itu ya kan, karena untuk dosis 1 bulan ya dok ya. Tapi ya saya nggak masalah lah, yang penting dia mau ikhtiar gitu kan. Oke, singkat cerita, dia hanya beli satu paket ya, artinya kan masih bisa banyak tuh. Nah, mungkin Allah punya cara lain untuk apa tuh sisanya seperti itu ya. Akhirnya singkat cerita, akhir tahun saya ikut CKG dok, cek kesehatan gratis ya. Saya dicek situ, terus ditawarin kan pap smear juga ya, karena kita perempuan. Saya mau mengiyakan seperti itu. Nah ceritanya, Mbak, ini untuk yang pap smear hasilnya 2 minggu ke depan. Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak diteleponin, hanya ada di website aja seperti itu kan. Jadi setelah 2 minggu saya ditelepon, kebetulan teman bidan yang periksa saya, Mbak bisa ke puskes, ada ini nih hasilnya udah keluar seperti itu kan. Akhirnya saya datang, dikasih tahu, ya saya itu kan orang sehat, nggak ada keluhan apapun itu ya, karena saya udah mencoba hidup sehat seperti itu kan. Tiba-tiba dikasih tahu, dokter sampaikan, Bun, ada ini nih, gitu kan, terdeteksi virus di situ. Jadi lumayan, yang saya orang awam apa ya, gitu kan.
Situ virusnya katanya tuh resiko tinggi ya, HPV. Human papillomavirus mengarah ke kanker mulut rahim. Di situ nggak main-main. Ada beberapa. Saya langsung di HPV tipenya tipe 16 dan 18. Dan ada perintilannya seperti itu kan. Ada benjolan di mulut rahim. Ada 3 ya Bunda? Ya. Yang di atas itu nanah, di tengahnya darah, gumpalan, ada kayak polip, di bawahnya nanah lagi, infeksi dan merah. Terus kemudian Bunda? Seperti itu ya, dijelaskan. Lalu kan terus dirujuk lagi. Berarti ini harus ke spesialis kandungan seperti itu kan. Akhirnya dikembalikan ke vaskes saya, ke klinik pertama. Dirujuklah saya ke dokter SPOG di Hermina. Oke, udah dicek tuh awalnya dokter SPOG, saya milih yang perempuan. Ternyata di SPOG itu bersih dok, dilihat di USG, terus sempat dimasukin periksa dalam itu bersih. Karena ada terdeteksi virus tadi, akhirnya dirujuk kembali ke dokter yang spesialis gitu kan. Nah disitulah ketahuan, kata dokter itu langsung bilang apa? Nah ini langsung diambil tindakan katanya kan, harus dioperasi gitu. Apa ada cara lain dok? Saya bilang kan, enggak ada. Ini yang ada sedikit benjolan tadi itu harus diangkat, nanti di lab lagi. Kalau di lab memang hasilnya negatif ya sudah. Tapi kalau misalkan di lab hasilnya ini berarti harus operasi lagi yang rahim. Seperti itu kan. Jadi kebetulan waktu itu kan saya mau pergi ke Bangkok ya. Terus dok, saya mau ikhtiar dulu, saya mau konsul dulu lah ke keluarga gitu. Ya sudah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kesini lagi sudah 3 tahun, saya udah nggak tahu gitu kan apa yang terjadi gitu. Baiklah dok, saya bilang gitu karena saya yakin nggak harus langsung operasi gitu kan. Saya mikir operasi itu ya Allah gitu kan. Alhamdulillah saya kebayang. Nah itu kan hari apa ya kalau nggak salah itu hari Jumat atau hari apa ya dok ya. Terus besoknya atau hari itu juga saya langsung mampir ke dokter konsul. Saya ceritakan, dok saya punya masalah ini. Gimana? Apakah sudah ada testimoni yang bisa dengan propolis itu bisa menyembuhkan seperti itu? Dokter kasih gini pun harus gini. Oke lah. Jadi langsung lah saya tindakan hari itu dan alhamdulillah udah 4 kali tindakan mungkin sebulan ya dok ya. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Allah, kuasa Allah atas izin Allah ya. Dan di sini juga saya memang udah mencoba, udah belajar hidup sehat. Apa saran dokter saya udah ikutin karena sebelumnya juga saya udah menerapkan hidup sehat. Namun kesininya saya ikutin lagi karena apa? No micin, no gula, no gorengan, no tepung. Alhamdulillah itu udah bisa saya ikutin gitu kan. Ya, alhamdulillah hasilnya luar biasa. Alhamdulillah atas izin Allah. Terima kasih ya dokter Hermina ya. Jadi mungkin bisa kita jelasin Bunda tindakannya seperti apa di klinik kita ya Bun. Yaitu, mohon maaf, dapat ya Bunda? Jadi kita membuka mulut rahimnya. Jadi mohon maaf nih, kewanitaan kita dibuka dengan alat namanya spekulum. Spekulumnya dimasukkan, dibuka, kelihatan mulut rahimnya tuh. Nah, waktu pertama datang itu, waduh, ada nanah, benjolan nanah, ada polip berdarah, ada di bawahnya nanah dan hiperemis merah, gitu kan? Jadi radang dan ini mengarah ke kanker memang. Tapi memang harus di biopsi dulu, diambil jaringannya baru memastikan ini kanker stadium berapa atau gimana ya. Nah ternyata alhamdulillah langsung kita lakukan tindakan yaitu memasukkan propolis ke dalam vagina dan semprot sampai ke mulut rahim. Jadi pertama kita bersihkan dulu, ternyata itu keputihan ya Bunda? Iya awalnya. Keputihan banyak itu kita bersihin, kemudian kita olesin propolis ke dinding-dinding vagina sama mulut rahim, dan kita encerkan propolis tersebut dengan salin solution, kita encerkan, kita semprot ke seluruh mulut rahim dan vagina. Alhamdulillah, habis itu kita ambil propolis yang tanpa air, yang langsung umaknya istilahnya ya, yang ekstrak propolis yang aslinya, langsung kita semprot setengah botol 30 ml ke dalam rahim vagina. Didiamkan 5 menit
selesai. 2 minggu kemudian ya Bapak, 10 hari ya, 10 hari mungkin datang, sudah tinggal 2 ya Bunda, benjolannya tinggal 2. Terus 10 hari, Minggu ketiga, minggu ketiga tinggal 1. terakhir Minggu hari ini sudah nggak ada. Dokter Kornia itu menyarankan, kan saya hampir ya seminggu sekali lah ibarat kata itu untuk disemprotkan langsung ke dokter gitu. Dokter nyaranin harusnya setiap hari itu juga dilakukan di rumah sendiri gitu. Nah, saya pernah melakukan sendiri, tapi jatuh semua. Saya pikir sayang, ini kan mahal gitu kan. Jadi udahlah saya ikutin dengan pola makan sehat, dengan saya minum sesuai dosis. Saya nggak pakai tuh sarannya untuk setiap hari sayang, saya bilang kan, makanya saya seminggu sekali mendingan saya kesini gitu. Nah, alhamdulillah hari ini saya kejar karena saya besok mau ada perjalanan pulang nengok orang tua, jadi hati saya udah lega, saya udah alhamdulillah udah bersih gitu ya. Mudah-mudahan juga semuanya yang di sini bisa dijadikan testimoni untuk ke saudara atau apapun itu. Jika ada seperti itu nggak usah parno dulu, nggak usah langsung yang operasi atau bangkit manapun gitu ya, ikhtiar dulu, tapi juga dibarengi dengan pola hidup sehat. Jangan hanya minum tapi makannya sembarangan, itu nggak akan menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu ya Dok ya. Terima kasih banyak Pak Tantri. Terima kasih. Izin Bunda, sebenarnya ada fotonya, tapi karena aurat nggak bisa di-share ya. Izin Bunda, tapi ceritanya sudah sangat menginspirasi ya. Oke, terima kasih. Berikan sekali lagi ya Pak.